Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kita berdua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemakaian huruf kapital. Nah, kira-kira apa saja ya Bu pemakaian huruf kapital itu? Huruf kapital itu bisa digunakan satu dalam awal kalimat ya. Yang kedua Bu, huruf kapital juga digunakan sebagai nama orang. Nah, terus ada lagi huruf kapital juga digunakan sebagai awal kalimat dalam petikan langsung dalam percakapan ya Bu ya. Dan ada juga huruf kapital itu digunakan untuk nama agama, kitab suci, dan unsur ketuhanan. Lain-lainnya barangkali Ibu bisa menambahkan? Kira-kira huruf kapital itu biasa dipakai juga sebagai contoh misalnya untuk gelar, kehormatan, kemudian akademik juga, bisa profesi, jabatan, atau kepangkatan. Nah, ada juga penggunaan huruf kapital untuk penyebutan suku bangsa, kemudian nama bangsa, atau juga bahasa. Nah, ada juga penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk penggunaan nama hari, kemudian tanggal, dan bulan. Banyak ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada juga untuk menyebutkan peristiwa sejarah, gitu ya. Nama-nama dalam peristiwa sejarah. Dan yang terakhir biasanya digunakan juga untuk penyebutan nama geografi. Oh, ternyata banyak ya fungsinya. Iya. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang penggunaan huruf kapital. Di sini akan dicontohkan fungsi penggunaan huruf kapital. Yang pertama, sebagai awal kalimat. Contohnya kita tulis di sini ya. Dia membaca buku. Nah, hurufnya kapital ya, D. Kemudian yang kedua adalah nama orang. Contohnya Evi Liani, setiap katanya menggunakan kapital, atau jika disingkat menjadi Evi L titik, sebelumnya ada spasi, begitu ya. Yang ketiga adalah fungsinya sebagai petikan dalam kalimat langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Tanda tanya baru petik ya. Di sini nih awal kalimat langsung. Kaknya. Kemudian huruf kapital juga digunakan dalam nama gelar. Contohnya Eviliani, koma ya, S titik P D titik, sarjana pendidikan. S-nya di sini kapital, begitu. Huruf kapital juga digunakan dalam penulisan kitab suci. Contohnya adalah Al-Quran. Bentuk baku penulisan Al-Quran seperti ini ya. Nah, kemudian ada juga untuk unsur ketuhanan. Kalau unsur ketuhanan misalnya kita contohkan di sini yang maha kuasa. Nah, ini huruf kapitalnya, awalnya setiap kata. Seperti itu ya anak-anak. Nah, fungsi penggunaan huruf kapital selanjutnya yaitu gelar kehormatan. Contohnya Sultan Hasanuddin, atau boleh juga Haji, misalnya Haji Hasan. Seperti itu ya. Berikutnya yaitu gelar akademik. Contohnya bisa doktor. Disertai nama juga boleh, misalnya Dr. Hatta. Atau profesor, misalnya Profesor Adam. Berikutnya
yaitu gelar profesi atau jabatan. Nah, contohnya seperti yang tadi ya, nama gelar. Kalau ini gelar profesi atau jabatan, ditulis secara lebih rinci, bukan lagi singkatan. Contohnya sarjana hukum, maka harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, berikutnya ada nama bangsa. Nama bangsa seperti Indonesia. Meskipun Indonesia ini letaknya di tengah-tengah kalimat, maka awal katanya harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya ada nama bahasa. Nah, nama bahasa juga sama ya. Kita tuliskan contoh misalnya bahasa Indonesia. Seperti biasa, penggunaan nama bangsanya atau nama bahasanya harus penggunaan huruf kapital. Berikutnya ada nama tahun. Salah satu contohnya yaitu misalnya Hijriyah ya. Maka digunakan awalnya harus menggunakan huruf kapital. Yang berikutnya ada nama bulan. Contoh, nama bulan yaitu bulan Agustus. Nah, huruf awalnya atau kata awalnya menggunakan huruf kapital. Yang berikutnya adalah nama hari. Misal kita tuliskan di sini hari Senin. Sama ya, awalnya juga harus menggunakan huruf kapital. Hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Penggunaan huruf kapital selanjutnya yaitu berkaitan dengan peristiwa sejarah. Nah, salah satu contohnya misalkan tentang konferensi Asia Afrika. Nah, pada tiap kata harus menggunakan huruf kapital, yaitu ada K, A, dan A. Konferensi Asia Afrika itu harus menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir di sini kita tuliskan juga ada penggunaan huruf kapital untuk nama geografi. Nah, nama geografi ini banyak ya, lebih banyak lagi karena menyebutkan nama tempat, kemudian jalan, kemudian ada juga selat, teluk, kemudian pulau, dan lain sebagainya. Kita contohkan misalnya nama kota. Kita tuliskan di sini Cirebon. Nah, penggunaan nama kota, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian kita contohkan lagi misalnya Jalan Manggis. Nah, ini juga harus menggunakan huruf kapital. Ada pula misalnya Selat Sunda. Nah, nama selat ini juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian ada Teluk Benggala. Ini juga harus menggunakan huruf kapital. Atau nama-nama pulau yang lainnya, misalnya Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Atau juga tadi ya nama bangsa sudah dijelaskan sama halnya dengan nama geografi. Bagaimana? Sudah lebih jelas? Baik, terima kasih untuk sama-sama mempelajari tentang fungsi penggunaan huruf kapital. Nah, itu tadi adalah penggunaan fungsi dari penulisan huruf kapital. Ternyata banyak ya fungsi dari penerapan penggunaan huruf kapital. Betul Bu, banyak sekali ya anak-anak ya. Nanti kalian untuk lebih memahami, kita adakan latihan ya. Betul sekali. Setelah ini kita latihan tentang menerapkan huruf kapital dalam K5. Selamat mencoba. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.